Lanjut lagi, PT PDI tidak akan bertanggung jawab terhadap standar perlindungan privasi dari situs pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terbongkar ternyata ini isi perjanjian pinjol terhadap pihak ketiga. Inilah yang menyebabkan pinjol bisa cuci tangan. Nah, seperti apa itu isinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya bagikan dulu ya kisah seorang teman yang mana dia baru saja didatangin sama DC dari Kredivo. Nah di sini disebutkan bahwa dia sudah pindah alamat, sudah ganti KTP, tapi kenapa DC ini bisa tahu? Dan ternyata salah satu DC yang menagih itu dari tetangganya memberikan trik agar kalian tidak bisa diketahui oleh DC Kredivo dimanapun. Nah dia bilang kalau DC itu datang cuekin aja, kalau ketemu jelaskanlah yang make itu teman kamu, cuman teman kamu itu udah hilang, janjinya akhir bulan dibayarkan tapi nggak tahu berapa nominal yang mau dibayarkan, katanya udah ada masuk, udah bilang gitu aja biar nggak bolak-balik ke sini DC-nya. Kalau udah akhir bulan jatuhnya itu jam 10 malam, artinya DC itu akan datang sampai jam 10 malam. Itu info dari temenku, bilangnya kalau pas akhir bulan pasti seperti itu. Setelah habis itu akan ada 1 bulan lagi tim-tim dari yang lain, terus bisa orang yang sama, bisa orang yang enggak. Nah itu informasi dari DC-nya ya. Jadi setiap DC yang datang ke rumah itu pasti orangnya akan berganti. Kemudian lagi setelah 3 bulan galbay baru akan jatuhnya ke agensi, dia bilang. Nah kalau udah jatuh ke agensi ini jangan buka aplikasi di sini, maksudnya jangan buka aplikasi di rumahnya. Coba dulu pergi ke tempat lain, terus buka dulu di sana berturut-turut selama 3 kali di tempat yang sama, biar kamu nggak terdeteksi lokasinya. Itu informasinya ya. Kalau pelimpahannya itu udah masuk ke agensi, udah galbay di atas 3 bulan ataupun galbaynya di atas 2 bulan lah untuk jaga-jaga ya. Terus dia bilang jangan buka di tempat kamu tinggal. Nah itu dari DC Kredivonya sendiri yang informasi kalau seandainya DC datang, baik itu DC datang yang langsung dari si Kredivonya ataupun dari agensi ataupun pihak ketiga. Nah itu dia teman-teman ya, jadi trik ini bisa kalian gunakan. Tetapi saya yakin ini tidak 100% bekerja karena tidak hanya dari lokasi HP kita, dari paket, dari NIK, dari BPJS, NPWP segala macam, DC itu bisa tahu alamat terbaru kita. Jadi kalau seandainya kalian bukanlah bekerja di kantoran atau bekerja di perusahaan industrial tertentu, tetapi adalah seorang pengusaha ataupun pedagang yang bekerja sendiri, mungkin trik dari Bapak DC ini bisa kalian gunakan. Tetapi janganlah terlalu berpatokan 100%. Yang perlu kalian kuatkan adalah mental kalian. Seandainya kalian sudah melakukan ini itu tapi DC masih tahu, kalian tetap semangat, tetap kuat karena yang mau bagaimanapun DC pasti akan tahu keberadaan kita. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman yang mana dia bagikan info bahwa dia sudah melunasi pinjol di Ada Kami, tetapi dia dapat email yang mengatakan bahwa ada lagi biaya-biaya yang harus dilunaskan. Nah ini infonya ya, sender baru aja lunasin tagihan pinjol di APP Ada Kami, niatnya mau hapus akun, tapi setelah dicek lagi nemuin ini. Jujur nggak paham ini maksudnya apa ya, apa masih harus bayar tagihan sebesar 3.800 atau gimana ya. Nah kalau kita lihat keterangannya biaya jasa platform itu ada 3.500, PPN-nya Rp300, kemudian total keseluruhan adalah Rp3.891 dan ini harus dilunaskan kalau mau tutup akun infonya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi kalau misalnya nilainya kecil seperti ini udahlah kita anggap lunas aja lah, anggap aja kayak beli es ataupun beli teh obeng ataupun beli jajanan anak-anak. Kalau nilainya sekecil ini ya nggak usah kita pikirkan, yang penting kita lepas dari yang namanya pinjol tersebut. Dan perlu kalian pastikan semua segala
pelunasan wajib kalian simpan. Karena banyak sekali orang yang mengaku sudah lunas tapi diteror, ujung-ujungnya dia cek ternyata limitnya dibobol. Nah, ini siapa yang salah? Kalau kita mau lapor OJK, OJK juga nggak mau tahu. Kalau kita mau melapor kepada pinjolnya, pinjol menganggap itu adalah transaksi kita. Jadi satu-satunya cara untuk mengamankan data ini semua adalah kalian simpan semua buktinya, kemudian chat si CS pinjolnya, siapapun itu, terus sampaikan saya sudah lunaskan ini, saya tidak lagi mau menggunakan pinjolnya, saya minta akun saya ditutup. Tetapi kalau syarat dari kalian menutup akun tunggu beberapa tahun, maka saya sampaikan saya belum akan menggunakan limit pinjol ini sampai saya menginformasikan kepada kalian. Jika terjadi adanya pembobolan akun saya, maka saya sampaikan tidak akan pernah membayarnya 1 rupiah pun. Nah, sampaikan kata-kata tersebut, kemudian kalian screenshot, kalau bisa di print terus diarsipkan. Buatlah double penyimpanan agar kita lebih aman lagi. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seperti yang saya sebutkan di depan. Jadi di sini terbongkar dan tersebar di media sosial, ternyata ini isi dari perjanjian pihak ketiga dengan pinjol yang menyebabkan pinjol tersebut bisa bersih-bersih dan lepas tangan jika terjadi adanya teroran yang mengatasnamakan perusahaan mereka. Nah, ini isi perjanjiannya yang saya dapatkan dari IG-nya Pojok Makassar, yang isinya adalah konten situs PT PDI. PT PDI itu adalah Pembiayaan Digital Indonesia atau perusahaan yang menaungi ada kami, dapat melibatkan atau mengandung tautan dengan situs lain yang dimiliki, dikendalikan atau dioperasikan oleh pihak ketiga. Selanjutnya disebut sebagai situs pihak ketiga. PT PDI akan menambahkan situs mitra bisnis atau merek publik kapanpun dibutuhkan. Artinya ini masih berkaitan dengan kalau ada kami ini mau beriklan di pihak ketiga tersebut. Itulah maksudnya ya. Lanjut lagi, PT PDI tidak akan bertanggung jawab terhadap standar perlindungan privasi dari situs pihak ketiga. Artinya, kalau pihak ketiga tadi menyebarluaskan data kita ataupun sampai mencemarkan kita, si ada kami ini tidak mau bertanggung jawab. Nah, inilah yang diperkarakan kenapa mereka harus cuci tangan atas perlakuan pihak ketiga. Padahal OJK sudah mengatakan setiap perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan itu dilaporkan oleh nasabahnya, maka pinjolnya wajib disanksi juga. Tetapi di sini semua pihak ketiga yang bekerja sama dengan ada kami wajib mengikuti peraturan ada kami, mengatakan kalau terjadi apa-apa mereka tidak mau bertanggung jawab. Yang ketiga, PT PDI tidak dapat menjamin atau tidak memiliki kewajiban untuk menjamin keaslian dan validitas informasi di situs pihak ketiga. Penggunaan mengkonfirmasi bahwa menggunakan situs pihak ketiga diatur oleh syarat ketentuan dan aturan terkait dari situs pihak ketiga dan tidak diatur oleh syarat ketentuan pengguna harus menilai dan menanggung semua risiko yang terkait dengan konten, produk, iklan, dan informasi lain apapun dari situs pihak ketiga yang tidak dimiliki hubungan apapun dengan PDI. Artinya, kalau situs pihak ketiga ini memiliki konten ataupun nilai-nilai yang di dalam dari websitenya itu terkait dengan pinjol, maka pinjol yang bekerja sama dengan si situs pihak ketiga ini tidak mau bertanggung jawab. Nah, inilah diperkarakan banyak orang, kenapa seolah-olah apapun yang dilakukan oleh pihak ketiga dia tidak mau tahu, yang penting kalian bayar. Masalah nanti nasabah mau melaporkan kalian, masalah nanti nasabah itu mau bundir, masalah nanti nasabah itu mau mencuri atau segala macam apapun, itu dia tidak mau tanggung jawab, yang penting uang masuk kepada pinjolnya. Dan ini setiap pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak ada kami wajib menyetujuinya. Dan saya yakin semua pinjol juga pasti memiliki peraturan yang hampir sama jika mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Di sini saya sudah ada beberapa pinjol-pinjol yang pasti menggunakan pihak ketiga. Jadi kalau kalian tahu ada yang nagih kalian, ada yang mengatakan bahwa A, B, C, D, E, F, G tapi tidak tahu dari aplikasi mana, saya harapkan abaikan saja. Karena apa? Percuma kalau kalian mau menggebu-gebu atau pinjolnya sudah cuci tangan duluan. Yang pertama itu adalah ada kami, lanjut Shopee, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Solusiku, Indodana, Indosaku, Pinjam Yuk, Uwatas, lanjut Ivoji, Isi Cash, Singa ID, ada Modal, ada Pundi,
pinjam yuk, dan pinjamin. Nah, itu beberapa informasi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kalian bisa menambahkannya di kolom komentar buat informasi teman-teman yang lain yang emang membuktikan bahwa mereka ini menggunakan pihak ketiga untuk memaki, mengancam, dan meneror kalian agar pinjolnya ini tetap aman. Karena kalau kalian laporan kepada OJK, pinjolnya pasti mengatakan itu bukan nomor kami. Silahkan dicek. Karena apa? Mereka sudah memblok dan membackup diri kita. Cuman yang sebelum saya pastikan kepada kalian, jika kalian mendapatkan teroran seperti ini, jangan digubris, blokir nomornya, jangan dibaca, tetap tenang dan fokus. Karena apa? Percuma kalian melayaninya sampai stres, sampai jual harta benda, sampai bingung, bahkan mungkin sampai kepikiran untuk bundir. Karena apa? Mereka juga gak akan mau tahu dengan diri kalian. Jadi fokus kalian adalah galbay dulu. Tunda dulu semua pembayaran. Untuk apa? Untuk menstabilkan ekonomi dan jiwa kalian, terutama psikis. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk ke depan saya lebih baik lagi. Yo teman-teman ya, galbay bukan hina untuk saat ini. Galbay adalah untuk merem segala sesuatu mungkin yang berlebihan, agar ke depannya saya bisa menata hidup saya lagi, agar ke depannya saya bisa lebih maju lagi, agar ke depannya anak cucu saya tidak seperti saya. Gitu teman-teman ya. Jadi buat yang masih galbay sampai hari ini, saya support kalian. Banyak kok orang-orang yang galbay bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai hampir menyentuh angka miliaran, tapi masih hidup sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang masih bisa bekerja dengan baik karena lingkungannya juga support. Bahkan masih banyak orang yang bisa melakukan ini itu karena apa? Dia yakin yang saya lakukan ini adalah yang terbaik. Nah, sekarang giliran kalian cukup perbaiki diri dan maafkan diri kalian bahwa yang saya lakukan ini adalah cukup sekali dan tidak akan terulang lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.